Halo ChatGPT, apa kamu kenal dengan Abu Nawas? Ya, saya mengenal Abu Nawas sebagai tokoh yang sangat terkenal dalam cerita-cerita jenaka dari dunia Islam, khususnya di Timur Tengah. Abu Nawas adalah seorang penyair dari zaman Abbasiyah yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Selain dikenal sebagai penyair, ia juga dikenal melalui cerita-cerita rakyat yang menggambarkannya sebagai sosok yang cerdik, licik, dan humoris. Cerita-cerita tentang Abu Nawas seringkali mengandung kebijaksanaan, kelicikan, dan humor yang menarik, yang digunakan untuk mengkritik atau menyindir orang-orang di sekitarnya, termasuk kalangan bangsawan. Di Indonesia, kisah-kisah Abu Nawas banyak dikemas dalam bentuk cerita lucu yang syarat dengan pelajaran moral. Apa kamu tertarik dengan salah satu cerita Abu Nawas? Saya tertarik, tapi pertanyaannya, apakah Abu Nawas itu benar-benar ada? Abu Nawas, atau dengan nama lengkapnya Abu al-Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami, adalah tokoh nyata yang benar-benar hidup. Ia adalah seorang penyair Arab terkenal yang lahir sekitar tahun 756 M dan meninggal sekitar tahun 811 M. Abu Nawas hidup pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di era pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Ia dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka dalam sastra Arab klasik, dan puisinya seringkali bersifat kontroversial karena menggambarkan tema-tema seperti anggur, kebebasan, dan kehidupan duniawi yang tidak lazim pada zamannya. Namun, cerita-cerita jenaka yang seringkali dikaitkan dengan Abu Nawas dalam tradisi rakyat kemungkinan besar merupakan pengendali reputasinya yang cerdas dan satiris. Banyak cerita tersebut adalah legenda yang ditambahkan setelah kematiannya untuk memperkuat citranya sebagai sosok licik dan humoris. Jadi, meskipun Abu Nawas sebagai penyair memang nyata, kisah-kisah jenaka yang berkembang mungkin tidak sepenuhnya akurat secara historis. Kalau begitu, coba ceritakan cerita tentang Abu Nawas yang paling populer, yang paling terkenal. Salah satu cerita Abu Nawas yang paling populer adalah Abu Nawas dan Raja Harun al-Rashid tipu daya untuk menipu angin. Kisah ini sangat terkenal karena menggambarkan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang sulit. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa terganggu dengan kelicikan Abu Nawas yang sering mempermainkan orang dengan kecerdasannya. Sang raja pun ingin menguji Abu Nawas dan membuatnya terjebak dalam tantangan yang mustahil. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Bawalah angin ke sini dan masukkan ke dalam kantong ini. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikan hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak, tersenyum dan menjawab, "Baiklah, tuanku. Aku akan menerima tantangan ini, tapi dengan satu syarat." Raja yang penasaran berkata, "Apa syaratmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Syaratnya adalah kau harus menutup semua pintu dan jendela istana agar tidak ada angin yang masuk atau keluar." Raja terkejut dan berkata, "Itu mustahil. Bagaimana aku bisa menutup semua pintu dan jendela sehingga angin tidak bisa masuk atau keluar?" Dengan cerdik, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika kau tidak bisa menutup angin di istana ini, bagaimana aku bisa menangkap angin dan memasukkannya ke dalam kantong?" Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memutarbalikkan tantangan yang mustahil itu dengan logika yang tak terbantahkan. Sebagai penghargaan atas kecerdikan Abu Nawas, Raja memberikan hadiah dan membebaskannya dari hukuman.
Cerita ini sering diceritakan karena memperlihatkan bagaimana Abu Nawas selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit dengan kepintarannya. Coba ceritakan lagi cerita tentang Abu Nawas yang kedua. Berikut adalah cerita Abu Nawas dan Sapi Ajaib yang juga sangat populer dan menunjukkan kecerdikan serta kelicikan Abu Nawas. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa terhibur oleh tingkah laku dan kelicikan Abu Nawas, tetapi ia ingin kembali mengujinya dengan tugas yang aneh dan tampaknya mustahil. Raja kemudian memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya perintah aneh. Raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kau sangat cerdik. Sekarang aku ingin melihat seberapa cerdiknya kau. Aku ingin kau membuat sapi milikku berbicara. Jika kau berhasil membuat sapi itu berbicara dalam waktu 3 hari, kau akan diberi hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas merasa tantangan itu sangat sulit, tetapi dia tahu bahwa dia harus mencoba. Ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan cara. Selama 3 hari itu, Abu Nawas tidak melakukan hal-hal yang aneh. Ia hanya memberi makan sapi itu seperti biasa dan sering duduk di dekatnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, sapimu sudah bisa berbicara, tapi ada satu masalah." Raja dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Apa masalahnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Sapimu tidak akan berbicara jika kau ada di dekatnya. Sapi itu merasa sangat malu padamu, tuanku." Raja terkejut dan bertanya, "Benarkah begitu? Bagaimana aku bisa mendengarnya berbicara?" Abu Nawas menjelaskan, "Caranya mudah, tuanku. Kau harus bersembunyi dan mengintip dari jauh. Ketika kau tidak ada di dekatnya, sapi itu akan mulai berbicara." Raja yang penasaran mengikuti saran Abu Nawas. Dia bersembunyi di tempat yang jauh, sementara Abu Nawas duduk di dekat sapi itu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berpura-pura berbicara dengan sapi itu dan berkata dengan suara keras, "Hei sapi, apakah kau siap berbicara?" Tentu saja, sapi itu tetap diam. Namun Abu Nawas tiba-tiba berteriak, "Oh, kau terlalu takut pada raja ya? Ya sudah, aku akan memberitahu raja bahwa kau tidak mau berbicara." Raja yang mendengar dari kejauhan berpikir bahwa sapi itu memang benar-benar berbicara tetapi malu padanya. Ia kagum dengan keajaiban tersebut dan memutuskan untuk tidak menghukum Abu Nawas. Sebaliknya, raja memberikan hadiah besar karena berhasil membuat sapi berbicara. Cerita ini menjadi populer karena Abu Nawas dengan licik dan cerdik selalu menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang mustahil dengan kecerdasannya dan berhasil memperdaya raja tanpa membuat kesalahan sama sekali. Coba ceritakan lagi cerita Abu Nawas yang ketiga. Berikut adalah cerita yang sangat terkenal dari Abu Nawas, yaitu Abu Nawas dan 99 telur. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kepintaran Abu Nawas lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin memberikanmu hadiah. Ini adalah 100 butir telur emas. Tetapi aku ingin kau mengembalikannya setelah kau menghasilkan 100 anak dari 100 telur ini. Apabila kau gagal, kau akan dihukum berat." Tentu saja, ini adalah perintah yang mustahil, karena telur tidak mungkin menetas dan menghasilkan anak manusia. Namun, Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. Abu Nawas pulang ke rumahnya berpikir sejenak, lalu ia menemukan sebuah ide cerdik. Keesokan harinya, ia pergi ke istana raja dengan membawa karung penuh. Setibanya di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Tuanku, aku telah memulai tugas yang kau berikan, tetapi aku membutuhkan sedikit bantuan. Aku memerlukan 99 orang laki-laki tua dari kerajaanmu untuk membantuku."
Aku ingin mereka semua hamil dari telur ini agar bisa menghasilkan anak-anak. Raja yang mendengar permintaan Abu Nawas terperangah dan berkata dengan marah, "Apa kau gila, Abu Nawas? Bagaimana mungkin laki-laki tua bisa hamil?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, kalau laki-laki tua tidak bisa hamil, bagaimana mungkin telur-telur ini bisa menghasilkan anak manusia? Ini sama mustahilnya, bukan?" Raja Harun al-Rashid akhirnya tersadar bahwa ia telah kalah dalam permainan cerdik Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengakui kepintaran Abu Nawas. Alih-alih dihukum, Abu Nawas justru diberi hadiah karena berhasil mengatasi tantangan dengan kecerdasannya. Cerita ini sangat terkenal karena menunjukkan betapa licik dan cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi situasi mustahil. Ia selalu bisa berbalik menyerang logika yang digunakan oleh lawannya, dalam hal ini sang raja, dan menemukan solusi yang tidak terduga. Sekarang ceritakan cerita Abu Nawas yang paling lucu. Berikut adalah salah satu cerita Abu Nawas yang paling lucu dan sering diceritakan, yaitu Abu Nawas menipu pencuri. Cerita ini sangat populer karena selain lucu, juga menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang sulit. Ceritanya sebagai berikut. Suatu malam, rumah Abu Nawas didatangi pencuri. Pencuri itu dengan hati-hati masuk ke dalam rumah Abu Nawas saat ia sedang tertidur lelap. Pencuri itu berpikir, "Ini kesempatan besar. Aku bisa mengambil barang-barang berharga di rumah Abu Nawas." Namun, Abu Nawas yang sebenarnya belum tertidur pulas mendengar suara berisik di rumahnya. Ia segera berpikir cepat untuk menipu pencuri itu. Abu Nawas pura-pura terbangun dengan gerakan yang sangat lambat dan langsung berteriak, "Hei pencuri, kalau kau mau mencuri, kenapa tidak ambil barang-barang yang lebih berharga saja?" Pencuri itu terkejut, tetapi kemudian merasa senang karena mengira Abu Nawas tidak akan melawannya. Ia mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Mana barang berharga itu? Aku tidak mau rugi." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Di lemari di belakang rumah. Di sana ada banyak sekali uang dan emas yang bisa kau ambil." Pencuri itu langsung menuju lemari di belakang rumah, membuka lemari tersebut, dan mendapati bahwa lemari itu kosong. Saat ia kebingungan, Abu Nawas tertawa dan berkata, "Kalau memang kau mau uang dan emas, kenapa tidak bekerja saja dengan jujur? Di sini tidak ada apa-apa selain pelajaran bahwa orang malas seperti kau tak akan pernah dapatkan apa-apa." Malu dan marah karena ditipu oleh Abu Nawas, pencuri itu lari terbirit-birit keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Abu Nawas yang merasa puas dengan kecerdasannya tertawa keras dan kembali tidur dengan tenang. Cerita ini lucu karena Abu Nawas berhasil menipu pencuri yang seharusnya mencuri darinya dan malah membuat pencuri itu lari tanpa mendapatkan apapun. Kecerdasan Abu Nawas dalam situasi yang berbahaya ini menunjukkan bahwa dia selalu punya cara untuk menghadapi masalah dengan cara yang humoris namun efektif. Coba ceritakan sekali lagi cerita Abu Nawas yang lucu lainnya. Berikut adalah cerita Abu Nawas dan kucing yang hilang yang sangat lucu dan menghibur. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Awas sedang duduk di depan rumahnya ketika salah seorang tetangganya datang dengan wajah cemas. Tetangganya itu berkata, "Abu Nawas, kucingku hilang. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Kau terkenal pintar, bisa tolong bantu mencarinya." Abu Nawas yang terkenal suka iseng, tersenyum dan menjawab, "Baiklah, tapi aku punya satu syarat." Tetangganya yang sangat putus asa bertanya, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Aku mau dibayar 10 keping emas jika berhasil menemukan kucingmu." Karena sangat menyayangi kucingnya,
Tetangga Abu Nawas langsung setuju. Baiklah, aku akan memberimu 10 keping emas jika kau berhasil menemukan kucingku. Abu Nawas langsung masuk ke rumahnya dan tidak lama kemudian keluar membawa sepotong roti. Ia berjalan ke arah jalan dengan roti itu di tangannya, dan sambil berjalan, ia mulai memanggil-manggil. Hei kucing, keluarlah, ini ada roti yang enak. Tetangganya yang melihat hal itu merasa bingung dan bertanya, Abu Nawas, mengapa kau memanggil kucing dengan roti? Kucingku tidak makan roti, dia hanya makan ikan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, itulah masalahnya. Kau selama ini memberi kucingmu ikan, makanya dia pergi mencariku karena aku biasa memberinya roti. Kau salah paham soal selera kucingmu. Tetangga Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengar alasan konyol itu. Tapi tiba-tiba, kucing yang hilang benar-benar muncul dari balik semak-semak menghampiri Abu Nawas. Kucing itu mengeong dan mulai mengendus roti di tangan Abu Nawas. Tetangga Abu Nawas sangat terkejut dan bersorak. Abu Nawas, kau benar-benar berhasil. Ini kucingku. Dia pun menyerahkan 10 keping emas sebagai imbalan. Dengan santai, Abu Nawas mengambil emas itu dan berkata sambil tertawa, ternyata kucingmu lebih suka roti daripada ikan. Jangan lupa itu untuk lain kali. Tetangganya merasa heran, tapi tak bisa menahan tawa. Abu Nawas berhasil menemukan kucing itu dengan cara yang sangat kocak, sekaligus mendapat imbalan emas. Cerita ini lucu karena menunjukkan bagaimana Abu Nawas selalu bisa berpikir di luar kebiasaan orang lain dan menggunakan metode yang unik dan konyol. Namun ternyata berhasil. Kucing yang hilang akhirnya ditemukan dengan cara yang tidak terduga. Dan Abu Nawas lagi-lagi menunjukkan kecerdikannya yang dibalut dengan humor. Terima kasih ya cerita Abu Nawasnya. Sama-sama, senang sekali bisa berbagi cerita Abu Nawas denganmu. Jika ingin mendengar cerita lainnya, atau ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya. Selamat menikmati hari-harimu.